pemirsa dimanapun Anda berada, saat ini kita kembali lagi nih, berjumpa lagi di acara kesayangan kita semua. Apa itu? Coba, ya kedengeran sih suaranya dari sana ya. Di acara Kamu Bisa Karya Mulia Bisnis Luar Biasa. Yeay. Dan bersama dengan saya, Tamara Susianto, kita yang akan menemani pemirsa semua dalam 1 jam ke depan. Dan Kamu Bisa ini apa sih sebenarnya bagi yang baru pertama kali mungkin nonton ini ya, melihat ini, menyaksikan ini. Jadi tuh Kamu Bisa itu adalah program kerjasama antara Hope Channel Indonesia dengan ASI atau Advanced Placement Services and Industries yang merupakan perkumpulan profesional dan pebisnis alam Advent. Dan program Kamu Bisa ini juga merupakan program untuk membantu, untuk memotivasi, dan juga untuk menginspirasi Anda sekalian yang sedang menonton ini nih, yang lagi nonton sekarang nih, untuk mengembangkan bisnis. Dan semoga dengan adanya program Kamu Bisa, kita semuanya, saya dan pemirsa, bisa sama-sama belajar dan berkembang dan sukses bersama dalam berbisnis. Pasti pada wondering nih, kira-kira apalagi nih topik yang menarik pada malam ini. Nah, topik pada malam ini yang akan kita kulik dan kita gali bersama-sama lagi itu adalah cuan mudah dari tanaman nilam. Aku yakin banget pasti tanaman nilam itu sounds nggak familiar ya. Even maksudnya aku sendiri pun masih kayak, apa sih sebenarnya tanaman nilam itu gitu. Dan apa sebenarnya kegunaan dan sebenarnya dia tuh spesial apa sih sampai kita harus bahas pada malam hari ini gitu kan. Nah, sedikit mengulik tanaman nilam ini, dia itu adalah tanaman nilam ini adalah tumbuhan herbal dengan daun yang besar dan berbulu halus lah. Nah, dan tanaman ini pun memiliki potensi yang sangat menghasilkan bagi para petani loh, teman-teman semua. Mau tahu nggak lebih jelasnya lagi apa? Nah, kita akan sama-sama saksikan pada malam hari ini ya. Baik, pada malam ini kita sudah tergabung dengan narasumber kita. Kita sapa dulu ya, ada Ibu Sri Hardianti dari Sulawesi. Halo Ibu, selamat malam. Halo, selamat malam Tamara. Malam. Selamat malam pemirsa, selamat malam para narasumber. Salam dari Kota Mobagu. Mantap, dari Mobagu ya Bu ya. Selamat malam Ibu Sri, selamat bergabung. Ada juga Dr. Insinyur Johana dari Universitas Patimura Ambon. Halo Ibu, selamat malam. Selamat malam Mbak Tamara, selamat malam para pemirsa, selamat malam para narasumber, baik narasumber ahli maupun narasumber praktisi. Mantap, selamat malam Bu. Kita ada juga Profesor Insinyur Daniel Saputra dari Universitas Sriwijaya Palembang. Halo Prof, selamat malam. Selamat malam Tamara, selamat malam pemirsa, dan selamat malam semua narasumber. Sudah lengkap ya dengan background tanaman nilam ya Prof ya, sudah siap kita untuk diskus mengenai tanaman nilam pada malam ini ya. Baik, ada... Supaya pemirsa tidak bertanya-tanya seperti apa tanaman nilam. Betul, mantap. Dan sekarang ada juga Dr. Insinyur Zakarias Hukom nih dari Universitas Patimura Ambon. Halo Dr. Hukom, selamat malam. Boleh di-unmute, Pak? Oke, mungkin ada kesalahan teknisnya, nanti boleh di-unmute lagi, kita coba lagi nanti untuk diskusnya ya. Oke. Bagi pemirsa nih di rumah ataupun di mana berada yang rindu ingin bertanya tentang topik kita pada malam ini, boleh banget langsung untuk share di kolom komentar kita, ada di YouTube, ada di Facebook, ataupun bisa menghubungi langsung call Center Hope Channel Indonesia yang sudah tertera di layar kaca Anda. Baiklah, kita langsung saja pada malam ini, topiknya ialah cuan mudah bersama dengan tanaman nilam. Oke, kita akan, sebelum kita langsung masuk nih untuk bertanya-tanya kepada para narasumber yang sudah bersama dengan kita akan sama-sama melihat dulu nih, ada video profile narasumber pasti kita berikut ini. Halo pemirsa Hope Channel, saya Sri Hardianti Sutario, asal dari Bandung, tapi saat ini saya tinggal di Tungoy, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondo, Provinsi Sulawesi Utara.
Sejak tahun 2001 saya pindah kemari dan menjadi petani. Macam-macam, ada ikan, ada hortikultura, sayur-sayur, dan juga ada buah-buahan. Harapan saya kalau untuk Hope Channel, agar channel ini bisa terus-menerus menjadi makin besar dan memberi inspirasi kepada banyak orang, sehingga bagi saya pertanian dan kita ketahanan pangan di Indonesia itu menjadi makin baik. Sementara bagi Nina's Farm, tempat saya tinggal sekarang ini, diharapkan bisa bukan hanya memberi manfaat bagi saya pribadi dan keluarga, tetapi juga bagi keluarga-keluarga di sekitar, dan mudah-mudahan suatu saat boleh menjadi pusat belajar pertanian. Baik, terima kasih banyak Ibu Sri untuk video profilnya ya. Kita langsung aja nih pemirsa, langsung tanya ke Bu Sri ya. Halo Ibu Sri, selamat malam. Oke. Ya, Tante Mara. Oke, mantap, udah aman ya. Oke, Ibu Sri, ini kita pengen tahu dulu nih para pemirsa di rumah, dan saya pun sangat penasaran. Jadi sebenarnya itu yang pertama kali bikin tertarik untuk menanam tanaman nilam ini kenapa, Bu? Dipersilakan. Ya, ini kejadiannya sekitar bulan Juni tahun 2023. Saat itu saya didatangi oleh teman lama yang membawa temannya. Nah, temannya ini ternyata berasal dari satu perusahaan di Prancis yang mengumpulkan minyak nilam. Dan teman dan orang ini kemudian memberi gambaran kepada saya mengenai nilam dan mengenai apa manfaatnya bagi kehidupan kita sehari-hari, maupun apa keuntungannya kita menjadi petani nilam. Nah, sebelum itu, kira-kira 6 bulan sebelumnya, saya memang pernah ke rumah Atsiri yang ada di Jawa Tengah. Di sana saya sangat tertarik dengan segala macam minyak Atsiri. Nah, kemudian begitu saya sampai begitu mendengar ceritanya, saya merasa kok ini seperti ada connect begitu ya, antara ketertarikan saya dengan minyak nilam dan kedatangan tamu yang mendadak ini. Dari situ saya mulai banyak belajar, dan pada bulan Juli saya punya kesempatan untuk bertemu dengan para dokter dari BRIN dan Balitro di Bogor. Di situ saya belajar lebih jauh, baik mengenai nilam maupun mengenai tanaman-tanaman lain yang menghasilkan minyak atsiri. Dan ternyata peluang bisnis dan peluang usahanya tuh sungguh-sungguh sangat menarik ya. Nah, dari situ saya kemudian mulai mengembangkan nilam ini. Saya tadi penasaran dengan tadi Ibu mention mengenai minyak nilam ya, dan saya pengen tahu lebih dalam nanti mengenai minyak nilam ini, Bu. Tapi sebelumnya itu mungkin pemirsa di rumah pun masih bertanya-tanya, sebenarnya apa sih nilam itu dan sebenarnya dia berasal dari mana gitu, Bu? Dipersilakan. Sebetulnya sama pertanyaannya ya. Jadi saya sendiri juga, ini tanaman apaan sih gitu. Karena setahu saya nilam tuh, saya punya teman, ada 2 teman yang punya nama nilam gitu. Jadi ternyata nilam ini kalau orang menganggap umum itu seperti rumput begitu. Seperti gulma begitu. Jadi banyak yang justru dibuang begitu ya. Dia tumbuh liar di hutan-hutan, dan nilam ini ternyata memang tanaman yang endemik di Indonesia. Ya sebetulnya Southeast Asia ya, tapi endemik di Indonesia. Dan ternyata setelah saya pelajari lebih jauh dan teman-teman dari BRIN menyatakan atau dari Balitro, bibit yang terbaik
sebetulnya dari Aceh. Dan yang mungkin Ibu Yohana boleh bercerita lebih lanjut, tetapi kalau dibayangkan tanamannya tuh seperti bayam. Jadi batangnya tuh tidak keras, tapi lembek berair begitu, dan daunnya mirip-mirip bayam. Cuma bedanya dia sangat-sangat wangi. Tadi minyaknya oke dan daunnya sangat 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 harum dan wangi ya. Jadi itu kayaknya aku akan ke situ tuh Bu, untuk karena kan ini mengenai cuan ya. Jadi bagaimana kita bisa membudidaya nilam itu sendiri kan. Dan sebenarnya untuk proses yang sekarang Ibu lakukan untuk menanam membudidayakan nilam itu seperti apa Bu? Dipersilahkan. Oke, awalnya saya dapat bibit dari Balitro. Jadi Balitro mengembangkan bibit yang hibrid ya, yang lebih tahan terhadap penyakit dan pertumbuhannya lebih baik. Namanya Patulina 1 dan Patulina 2. Dari situ kemudian saat saya pulang kembali ke Tungoy atau ke sini ya, itu saya membawa sekitar 200 bibit. Nah, dari situ kemudian saya semai, dan cara semainya juga punya cara tersendiri karena bibitnya ini bentuknya stek ya. Dan kita harus sangat hati-hati menjaga supaya dia tidak busuk, menjaga supaya dia tidak kekeringan, dan menjaga supaya penguapannya itu tidak terlalu banyak gitu. Nah, dari situ kemudian saya mulai cari di sekitar bibit itu dari mana aja. Jadi saya sudah ketemu beberapa sumber bibit, tetapi yang kemudian harus diperhatikan itu adalah nilam ini sebetulnya punya, kalau kita mau jadikan dia sebagai minyak nilam, dan itu cuannya di situ ya. Jadi kita harus memperhatikan secara teliti jenis dari atau spesies dari nilam itu. Yang bagus itu ada sidikalang, ada loksemawe, ada tapak tuan, dan tadi 2 hibrid tadi, Patulina 1 dan Patulina 2. Nah, kalau Patulina ini memang dikembangkan di Balitro Bogor ya. Nah, kemudian yang hati-hati, cukup banyak yang beredar itu adalah nilam yang istilahnya orang nilam sabun atau nilam Jawa. Nah, nilam Jawa atau nilam sabun ini minyaknya itu sangat kurang, walaupun wangi, daunnya sih wangi juga, tetapi pada saat disuling kandungan minyak atsirinya itu sangat rendah. Nah, dari situ kemudian ya, kan kita perluas sehingga kemudian kita mulai mengenal karakteristik dari masing-masing spesies ini, dan ternyata memang yang cocok di wilayah saya ini adalah sidikalang dan Patulina 2. Kalau yang lain itu kayaknya kurang, pertumbuhannya kurang bagus begitu. Ya, kita juga sekarang udah masuk nih ke locationnya sendiri nih. Terima kasih banyak Bu Sri untuk penjelasan dan introduksi yang luar biasa ya. Sekarang saya mau ke Ibu Johana nih. Bu Johana, tadi kita sudah mendengar ya mengenai bagaimana prosesnya dan apa pengertian mengenai nilam tersendiri. Tapi bagaimana dengan peran iklim dan tanah yang dalam proses pertumbuhan dan produksi ini Bu? Dan berapa kira-kira suhu yang cocok kalau kita nih pengen tanam si nilam ini? Dipersilakan Ibu Johana. Boleh di-unmute Ibu? Ya. Terima kasih Mbak Tamara. Nilam ini seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Ibu Sri merupakan tanaman, kalau dibilang dia agak mau sukulen, yaitu batangnya sedikit tidak terlalu keras, tetapi tidak juga terlalu lunak, dan
ada 3 varietas dari Aceh yang tadi sudah disebutkan, Tapak Tuan, Sidangkala, dan Lok Semawe. Nah, tetapi ada juga nilam-nilam lain, jenis lain yang dari Jawa. Perbedaannya antara nilam Aceh dengan nilam Jawa itu di daunnya. Kalau nilam Aceh itu daunnya itu agak sedikit halus, tetapi tepi daunnya nilam Aceh itu tidak runcing, tumpul. Kemudian ujung daunnya runcing. Kalau pada daun nilam Jawa, dia sedikit agak kasar, daunnya sedikit agak kasar, kemudian ujung daunnya itu meruncing, tetapi tepi daunnya meruncing juga, bergerigi meruncing. Kalau punya yang Aceh, dia bergerigi tetapi tumpul, tidak runcing. Hanya di ujung daunnya saja yang runcing, tetapi tepi daun bergerigi tidak. Bedanya satu tumpul, satu runcing. Kemudian kalau kita lihat kebutuhan pertumbuhannya ini, nilam dia membutuhkan tanah-tanah yang punya tekstur kesuburan tanah yang cukup tinggi untuk pertumbuhannya, sehingga dia memerlukan keberadaan tanaman untuk pertumbuhan itu dengan baik, sehingga dia harus memenuhi kebutuhan nutrisi di dalam tanah. Dan kalau kita memeliharanya dengan baik, maka kualitas atsirinya itu bisa dengan maksimal. Minyak atsiri yang dihasilkan oleh nilam dari Aceh itu 2,5 sampai 5%. Sedangkan rendemennya itu 2,5 sampai 5%. Kalau yang punya di Jawa itu lebih rendah sedikit dari yang punya Aceh. Nah, kemudian suhu yang dibutuhkan itu antara 21 sampai 28 derajat Celcius. Ada beberapa yang juga literatur yang punya suhu juga yang berbeda, tapi rata-rata pertumbuhannya itu bisa di suhu 21 sampai 28 derajat Celcius. Nah, itu kira-kira Mbak Tamara yang bisa saya jelaskan. Selebihnya saya nanti mungkin pada Pak Hukom. Terima kasih Mbak Tamara. Oke. Terima kasih banyak Ibu Johanna, luar biasa. Jadi ternyata aku baru found out juga ternyata emang untuk lebih baik tanaman nilam itu ditempatkan di suhu 21 sampai 28 derajat Celcius. Jadi nggak terlalu dingin banget juga, tapi nggak terlalu panas juga gitu ya Ibu ya, untuk memaksimalkan pertumbuhan dari si nilam ini. Oke, thank you banget Ibu Johanna. Kita sekarang ke Pak Hukom nih, Pak Hukom. Jadi sebenarnya kalau contohnya berbicara mengenai tanaman, mengenai tumbuhan, pasti kita nggak jauh-jauh dari namanya hama ya Pak ya. Nah, bagaimana dengan hama yang mencoba untuk mendekati si nilam ini, dan bagaimana cara kita untuk preventifnya dulu, dan kalau udah ada cara kita untuk menghilangkannya bagaimana Pak Hukom? Dipersilahkan. Ya, baik Mbak Tamara. Jadi berbicara tentang hama dan penyakit dari lingkungan yang dapat menyerang tanaman. Nah, ini biasa kita lebih tinjau kepada aspek teknik budidayanya. Biasanya rata-rata tanaman pertanian kalau dilakukan sesuai dengan SOP, makanya jenis-jenis tanaman itu akan tumbuh berkembang sampai dengan produksi itu maksimal sesuai dengan dia punya varietas sifat genetiknya. Cuma ada kendala-kendala di dalam teknik bercocok tanam
dalam hal ini tanaman nilam sebagai tanaman yang menghasilkan minyak atsiri yang sangat bermanfaat. Nah, ini terkadang lalu terserang oleh hama dan penyakit. Sebetulnya kalau tanaman itu mendapatkan sistem pemeliharaan dari awal pembibitan sampai dengan transplanting di lapangan, kemudian proses pemeliharaan di lapangan dengan baik, pasti tanaman itu sehat, pasti ya, sehat. Apalagi dia diberikan faktor-faktor pertumbuhan yang sesuai, ya, seperti air, sinar matahari, ada suhu yang tadi dibilang persyaratannya itu, kemudian ada kelembabannya, ada air, kebutuhan air tanaman yang cukup, jenis tanah yang cukup, dan teristimewa nutrisi yang sesuai dengan kebutuhan tanaman. Pasti dia akan sehat karena akan terjadi proses metabolit yang menghasilkan secara internal dalam tanaman itu yang disebut dengan phytoalexin, senyawa protektif tanaman secara internal. Lalu kenapa sampai tanaman itu diserang hama dan penyakit? Karena memang sistem imun itu rendah karena tidak ada zat protektif di dalam internal tubuh itu. Dari mana zat protektif itu akan terbentuk? Itu biasanya dari makanan. Nah, termasuk pada jenis-jenis tanaman herbal seperti ternak dari nilam ini sendiri. Jadi sangat perlu diperhatikan adalah teknik bercocok tanam, kebutuhan nutrisi dan air harus sesuai dan cukup sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kalau seandainya tanaman sudah terserang dengan hama dan penyakit, itu berarti bahwa tanaman itu dia mempunyai sistem imun yang rendah. Itu berarti bahwa ada zat protektif internal tanaman yang disebut dengan phytoalexin itu rendah. Nah, ini perlu diperhatikan. Nah, oleh karena itu harus secepatnya dicegah dengan berbagai macam zat-zat anti hama. Ya, nanti Ibu Yohana Taribuka yang punya bidang di bidang itu sebetulnya, ya, sehingga sangat jelas kalau Ibu Yohana menjelaskan. Cuma biasanya kalau zat protektif internal dari tanaman nilam, saya pikir ini sangat tinggi sekali karena hama tidak suka karena dia mengandung phytoalexin yang cukup tinggi. Phytoalexin yang cukup tinggi ini tergantung dari prekursor yang berasal dari bahan makanan. Biasanya seperti itu. Ketika hama datang untuk tusuk daun dan dia mencoba untuk mengisap sitoplasma sel, itu rasanya tidak enak dan dia pergi karena dia akan terganggu sistem pencernaannya. Nah, ini yang sangat bermanfaat sekali kalau kita bisa meningkatkan phytoalexin internal dari tanaman. Sumbernya adalah nutrisi. Ya, biasa seperti itu. Kalau sudah diisap ada perusakan oleh hama, dan otomatis akan memberikan peluang bagi mikroorganisme patogen yang lainnya bisa menyerang dari bekas-bekas pelukaan yang sudah dilakukan oleh hama, sehingga memang tanaman bisa terserang parah kalau tidak cepat diatasi dengan bahan-bahan yang memang sangat penting untuk mencegah terjadinya kerusakan lanjutan. Saya pikir Mbak Tamara ini porsi yang paling tepat untuk menjelaskannya adalah Ibu Yohana. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Hukom untuk penjelasan yang sangat luar biasa mengenai hama ini ya. Ternyata memang kita nggak boleh main-main sama hama ini. Kita harus benar-benar menjaga bagaimana cara kita bercocok tanam dengan baik sehingga tumbuhan yang kita tanam pun, especially pada saat ini diskusi kita mengenai nilam akan bertumbuh dengan baik. Terima kasih banyak Pak Hukom. Sekarang saya pengen nih ke Pak Daniel. Sebenarnya Pak, untuk
tanggapan Bapak sendiri mengenai tanaman nilam tuh bagaimana Pak? Dan kalau di Palembang tuh banyak nggak Pak yang tanam nilam? Dipersilakan pada Nilal. Terima kasih, Tamara. Nilam, ya ini hampir 90% nilam itu ditanam di daerah Aceh dan perbatasannya. Jadi Sidikalang itu adalah daerah yang sudah dekat Aceh. Jadi ada yang cocok di pegunungan itu varietas Sidikalang. Jadi mungkin makanya tadi Ibu Sri katakan varietas Sidikalang cocok di tempatnya Ibu Sri karena sudah dataran tinggi. Sidikalang adalah dataran tinggi. Ada lagi yang Tapak Tuan itu dataran rendah. Nah, jadi minyak nilam ini ya seperti minyak atsiri lainnya harganya bisa turun naik, tetapi biasanya cenderung tetap tinggi. Kalau kita hitung-hitungan, 1 hektarnya itu katanya, kalau disuling, minyak nilam ini bisa dapat sekitar 130 liter atau sekitar 120 kilo. Katakan angka terjelek 100 kilo. Harga 1 kilo di tingkat petani sekarang sekitar 500.000. Ya, jadi kalau kita 100 kali 5 sudah 50 juta. Ya, dia ditanam 5 bulan, 5 sampai 6 bulan sudah bisa dipanen. Dan kemudian setelah itu dipanen terus. Memang di beberapa tempat seperti daerah Tapak Tuan dan Aceh sana, petani kadang-kadang membabat habis dan sampai ke batang bawah ya karena mereka mau cepat banyak begitu ya. Banyak nilamnya dipotong, dijemur, dipotong dan disuling. Khususnya apabila pada waktu harganya tinggi. Tetapi di beberapa tempat yang dipanen hanya daun dan rantingnya saja. Sehingga pada waktu dipanen dia akan tumbuh. Nah, bagi para pemirsa yang ingin mengusahakan ini, menanamnya relatif tidak sulit gitu ya. Nah, nanti bisa dikonfirmasi Ibu Sri. Itu jarak tanamnya sekitar 1 kali 1 meter, tetapi kalau dia sudah tumbuh, dia bisa rimbun seperti di latar belakang saya ini. Ya. Jadi bisa dipanen, dipotong, ya dipangkas seperti pangkas gitu ya, ranting-rantingnya, kemudian dijemur, kemudian disuling. Nah, penyulingannya juga sederhana. Ya, tinggal kita punya kettle, air dipanaskan, kemudian uapnya ditampung, kemudian dikondensasikan, langsung dapat minyaknya gitu. Jadi relatif sederhana teknologinya ya. Tinggal nanti ya ada yang waktu pertama keluar itu mereka menyebutnya minyak muda. Kalau sudah agak di minyak tua. Itu kelihatan berat jenisnya beda. Yang lebih berat. Nah, nilam ini adalah bahan dasar minyak wangi. Ya, makanya tadi Bu Sri temannya dari Perancis itu karena Perancis adalah pusat minyak wangi dunia. Hampir semua minyak wangi di Perancis itu dasarnya, base-nya itu adalah minyak nilam. Ya. Jadi bukan karena dia harum sebetulnya, dia mempunyai minyak wangi, tapi dia dicampur sebagai dasar. Sehingga pada waktu disemprot itu minyak wangi, tidak mudah menguap. Karena ada minyak wangi yang murah ya, kalau kita semprot sebentar udah wanginya udah hilang. Karena basisnya adalah alkohol begitu. Tapi kalau minyak wangi yang mahal itu, ya basisnya adalah minyak nilam. Sehingga pada waktu disemprotkan ke pakaian atau ke tubuh, dia akan lambat menguap, akan tinggal lebih lama. Itu pertama. Kedua, minyak nilam ini punya dopamin dan serotonin. Membuat orang yang disemprot pakai minyak wangi itu memberikan rasa nyaman gitu ya, rasa enak. Dopamin itu dope ya, rasa fly begitu, waktu nyaman dia senang gitu. Oleh karena itulah minyak wangi itu, jadi kalau orang mau semprotkan minyak wangi dasarnya nilam, dia akan rasa senang, bahagia gitu. Ya. Oleh karena itu dia jadi mahal ya. Nah, sekarang nilam ini sudah ditanam orang bukan hanya di Indonesia, sudah banyak seluruh dunia, tetapi 90% produksi dunia itu masih dari Indonesia. Jadi khususnya tadi ya daerah Sidikalang dan daerah Aceh. Ya, saya pernah ke Medan, ada teman gitu punya perkebunan nilam, saya diajak main ke kebunnya gitu. Wah, dia sekaligus nanam sekaligus juga
pedagang pengumpul gitu ya. Jadi dia kumpul dari Aceh, kemudian dia punya mesin untuk memurnikan gitu ya. Jadi kaya dia, ya banyak uangnya dari jual minyak nilam. Jadi kalau kita belum punya kettle, ya mesti cari dulu ada orang yang mau menampung hasil panen kita. Biasanya kalau yang menampung panen itu kita potong, kita dikeringkan dulu, keringkan 2 atau 3 hari, begitu kemudian baru dijual, dan pembeli biasanya pembeli punya kettle yang besar tentunya ya. Tapi kalau skala kecil juga bisa, nggak sulit tadi seperti saya katakan. Jadi saya menganjurkan kalau kita punya satu lagi tadi ya, tanahnya ini diharapkan sandy loam gitu, ada sedikit liatnya tapi ada pasirnya gitu ya, ada pasirnya, sehingga dia itulah karakteristik tanahnya. Jadi saya sudah pernah di Sidikalang, sudah pernah ke Aceh, saya lihat di lokasi-lokasi itu kebetulan saya pernah langsung gitu ya, tanah-tanah yang subur untuk ini adalah ini. Kemudian juga aluvial dekat-dekat sungai ya, yang sering banjir, sering ditanam nilam dan subur juga ya, dan banyak memberikan rendeman cukup tinggi ya. Jadi kalau pemirsa ingin mempunyai hasil yang cukup lumayan, kalau punya 1 hektar, kalau setengah hektar ya sekitar 25 juta, tanam padi, ini bukan merendahkan petani padi, tapi kalau tanam padi nggak sampai segitu hasilnya per hektar. Ya, ini bisa dapat 2 kali setahun, 50 juta satu kali panen, nanti panen berikutnya bisa dapat 3 atau 4 bulan kemudian, ya bisa dipanen lagi, dapat lagi sekitar 50 juta lagi. Ini tadi harga tingkat petani ya, pedagang pengumpul. Jadi kalau kita punya lumayan ya, kalau tanam padi hanya sekitar 35-an juta per hektar dapatnya. Ya, gabah kering geling itu sekitar 7.000 sekarang 1 hektar. Rp7.000 per kilo, produksinya sekitar 8 maksimum ya, di tingkat petani itu biasanya sekitar 8 ton. Jadi kalau 8 ton 8.000 kali 7 ya, bisa kita hitung-hitung ininya. Terus biaya pemeliharaannya nilam ini tidak begitu sulit gitu, tidak begitu sulit ya. Karena apa? Karena dia tadi tertutup, di bawahnya gulma, dia langsung gulma mati di bawahnya. Ya, gulma mati. Jadi tinggal di pinggir ya. Yang penting itu nanti pada waktu setelah dipanen, nah kita bisa menambah pemupukan tadi seperti kata Pak Hukom ya, sehingga dia bisa menghasilkan minyak atsiri yang memang bagus, dari yang mutu baik, kemudian juga produksinya tinggi ya. Kalau hamanya, setahu saya pada waktu saya ngobrol sama teman saya itu tidak begitu banyak, ada tapi tidak banyak gitu ya. Karena dia tadi sudah mengandung minyak yang tidak disenangi sebetulnya oleh gulma. Satu lagi manfaatnya, kalau minyak nilam ini tadi yang relatif lebih murah, itu juga kita bisa gunakan sebagai aromaterapi ya. Jadi kalau kita teteskan, taruh di kain, di kamar atau di ruangan ya, karena dia awet ya. Awet, dia tahan lama, tidak mudah menguap, wanginya terus. Ya, tadi dia mengandung zat yang memberikan aroma, membuat dopamin kita merasa lebih nyaman, lebih bahagia di rumah kita. Terima kasih, Namara. Pak Daniel itu sudah bersama-sama dikulik juga manfaatnya mengenai tanahnya, dan sekarang pemirsa udah pada tahu lah ya, setidaknya kita sudah dapat gambaran nih mengenai daun nilam ini lebih dalam lagi. Dan secara pribadi, sejujurnya juga saya juga jadi merasa, wah pengetahuan saya makin bertambah nih mengenai tanaman nilam ini, dan makin kepo apa sih sebenarnya nilam ini dan bagaimana untuk manfaat-manfaat yang tadi sudah dijelaskan oleh beberapa narasumber kita ya. Nah tapi sebelum kita bahas lagi, kita akan sama-sama menyaksikan video penanaman bibit nilam berikut ini. Baru ditekan ini.
Luar biasa, tayangan yang sangat menarik nih buat kita semua. Sekarang tadi tanya itu aku pengen tanya lagi nih ke Ibu Sri. Halo Ibu Sri, selamat malam. Kita kembali lagi nih bersama dengan kita nih di Kamu Bisa Program. Ibu Sri, oke. Tadi aku lihat nih di tayangannya itu ada tanaman nilamnya itu ditutup dengan botol ya, semacam kayak gelas plastik. Nah itu boleh dijelaskan nggak Bu? Itu sebenarnya fungsinya untuk apa Bu? Dipersilahkan. Ya, jadi sebetulnya kita di sini menerapkan dua macam metode penanaman ya. Dari seperti yang saya katakan, bibit yang kita dapatkan itu bentuknya adalah stek. Jadi potongan dari ujung tanaman itu ya, biasanya ada 3 atau 4 ruas begitu. Nah, karena dia belum punya akar, jadi kita bisa tanam di polybag, baru kemudian kita ungkup ya, kita tutup dengan plastik supaya tidak terjadi penguapan. Nah, itu cara yang paling bisa dibilang lebih keberhasilannya lebih tinggi, tetapi biayanya pun lebih tinggi. Nah, cara yang kedua itu adalah menanam si stek tadi langsung di tanah, tetapi kemudian ditutup dengan gelas plastik bekas minuman anak-anak begitu. Kemudian yang penting juga, pinggiran dari gelas itu harus ditimbun oleh tanah sehingga tidak ada udara yang bisa masuk ke dalam sini. Kenapa harus digituin? Supaya tidak terjadi penguapan. Nah, karena tidak terjadi penguapan, maka si tanaman punya kesempatan untuk membesarkan akarnya dan menumbuhkan tunasnya begitu. Nah, disungkup, istilahnya disungkup ya. Disungkup ini hanya 15 hari. Setelah 15 hari, tanah yang ada di pinggirannya itu dibuang, sungkupnya diangkat sedikit tapi ditutupkan kembali. Supaya apa? Itu istilah pertaniannya mungkin aklimatisasi. Jadi supaya si tanaman itu belajar mengenali udara di sekitarnya. Nah, tetapi itu tidak boleh diangkat karena dia kan udah selama 15 hari nggak pernah kena matahari nih. Jadi tetap ditutup tapi udara bisa masuk. Itu 5 hari. Nah, setelah itu baru sungkupnya diangkat 100%. Kalau yang tadi saya cerita di polybag, sama sungkup plastiknya itu juga dibuka selama 5 hari, baru kemudian diangkat semua begitu. Jadi tidak satu kaligus saya punya pengalaman, sok tahu ya, saya buka langsung dia terekspos dengan udara terbuka ini, mati semua. Jadi bertani itu menurut saya proses belajar yang tidak pernah berhenti. Dan menurut saya bertani itu adalah satu kegiatan yang betul-betul membuat kita tetap muda. Jadi kalau muda, rajin-rajinlah bertanam. Karena di situ kita belajar terus, kita mengenali banyak hal ya. Nah, itu yang luar biasa dari bertani. Jadi gitu ceritanya Tamara. Sungkup itu penting sekali supaya si tanaman punya kesempatan untuk menumbuhkan akarnya dan menumbuhkan tunas baru. Betul, betul. Jadi kita mencegah terjadinya penguapan juga ya Bu ya. Nah, betul. Ini lebih seru lagi nih Bu Sri yang aku pengen tanya. Jadi karena kan kita berbicara mengenai cuan nih dari si tanaman nilam ini. Nah, yang ingin aku tanyakan kepada Ibu Sri sekarang adalah, kalau Ibu Sri sekarang bagaimana? Apakah untuk prospek ke depannya nih mengenai tanaman? Karena kan baru memulai juga ya Ibu ya. Apakah memang ada nih ke depannya plan untuk kayak, aduh kayaknya aku pengen ini menjadikan ini untuk sebagai salah satu kayak mudahin, dan juga aku ingin berbisnis mengenai tanaman nilam ini. Karena kalau kita lihat tadi ada minyaknya juga bisa dipakai, semuanya itu bisa kita pakai ini untuk berbisnis dan menjadi cuan. Nah, bagaimana nih kalau contohnya dari Ibu Sri? Persilakan Ibu Sri.
Oke, jadi kalau dari segi cuannya, hmm, apa namanya, nilam ini kasarnya begini, nilam yang paling terkenal dipakai sebagai bahan pengawet, perekat, dan mengurangi tadi yang disebutkan oleh Prof. Daniel ya, bahwa untuk parfum. Tetapi nilam juga dipakai di semua sabun-sabunan yang kita pakai. Jadi kalau kita pakai shampoo, kita pakai sabun mandi, kita pakai sabun cuci tangan, kita pakai disinfektan, kita pakai obat pel, semua itu menggunakan minyak nilam sebagai perekatnya. Nah, jadi dia bukan hanya wangi, tetapi lebih terutama karena fungsi dari minyak ini sebagai perekat dari wangi-wangian, dari bahan-bahan lain gitu. Artinya apa? Kebutuhan terhadap nilam itu tidak akan berhenti. Selama kita masih mandi, selama kita masih membersihkan rumah, selama kita masih cuci tangan, selama kita masih cuci baju, maka kebutuhan minyak nilam tidak akan berhenti. Dan Prof. Daniel tadi sudah mengatakan, kita sekarang menempati posisi 90% memenuhi kebutuhan dunia. Ya. Jangan sampai turun. Kalau bisa kita tetap bertahan di situ. Tetapi tidak mudah. Karena pasti negara-negara lain juga melihat peluang ini. Nah, bagi kita yang sebagai petani, jangan ketinggalan. Kalau kita mau mulai sekarang. Pada saat kita masih punya kesempatan untuk ikut dalam perjalanan nilam ini. Ada satu lagi. Negara kita, kalau kita mau, saya bicara politik nih ya, saya bukan orang politik. Tetapi kita sekarang itu sedang gencar-gencarnya bicara soal industri hilir. Nah, sekarang ini nilam itu kita produksi, kemudian kita ekspor. Sesudah itu dijadikan sabun. Setelah jadi sabun atau jadi parfum atau jadi apapun, balik lagi ke Indonesia, kita pakai, kita beli. Nah, bagaimana kalau kita jadikan ini sebagai industri hilir, di mana kita produksi minyaknya, kemudian kita juga belajar menjadikannya sebagai sabun, menjadikannya sebagai shampoo, menjadikannya sebagai yang lain. Karena itulah yang sekarang sudah banyak sekali berkembang di Pulau Jawa. Sementara produksi nilam terbesar di Indonesia, setahu saya, kalau saya salah tolong dikoreksi, itu nomor 1 itu di Aceh, nomor 2 di Sulawesi Utara. Jadi saya kira sementara industri berikutnya itu ada di Pulau Jawa. Kita tahu memang Pulau Jawa karena sangat padatnya membuat orang menjadi sangat kreatif ya. Tetapi nggak ada salahnya selama dia masih ada di Indonesia begitu ya. Jadi kita jadikan ini sebagai industri hilir. Nah, bicara harga. Tadi Prof. Daniel sudah bicara soal harga 500.000 di tingkatan petani. Tetapi harga itu tidak mandek cuma segitu. Kadang-kadang dia harganya naik jadi 1 juta. Kadang-kadang dia turun jadi 400. Tetapi tidak pernah rendah dan membuat kita rugi. Beda dengan kalau kita kalau kita menghasilkan harga yang sangat fluktuatif itu misalnya apa ya? Durian. Nah, durian itu kalau di sini percaya atau tidak, 1 buah itu harganya cuma 25.000 perak. Karena apa? Karena sekarang lagi membludak. Nah, pertanian cabai begitu juga, tomat begitu juga. Tetapi kalau nilam fluktuatif, tetapi dia tidak pernah membuat kita rugi. Ada moto tadi ya, nggak moto sih, kayak statement bahwa nilam itu dia fluktuatif tapi tidak akan membuat kita rugi. Jadi ini emang sangat amat luar biasa ya, Bu ya, karena tadi Ibu juga bilang mengenai dan saya sangat setuju dengan statement Ibu mengenai
kita itu kalau bisa jangan cuma ekspor, tapi kita juga untuk kembangkan dalam Indonesia, cara kita membuat sabun, cara kita membuat sampo, karena kan itu orang-orang akan membutuhkan. Semua orang pasti akan mandi pakai sabun, semua orang mandi akan pakai shampoo, pasti. Jadi itu menurut aku sangat peluang bisnis yang sangat besar ya Ibu ya, apalagi untuk negara kita gitu. Jadi aku sangat setuju dengan statement Bu Sri ya. Terima kasih banyak Ibu Sri untuk penjelasan yang luar biasa mengenai cuan juga nih. Nah aku sekarang ingin beralih nih ke Ibu Johana nih. Kalau contohnya kita sudah mendengar tadi mengenai penjelasan mengenai nilam itu sendiri ya Ibu ya, bagaimana prosesnya, dan juga untuk kita ini pergilah menggeser, pergilah kayak pindah gitu ke ranah bisnis. Nah kalau contohnya dari pandangan Ibu Johana ini, untuk peluang dan tantangan bisnis apa yang akan kita hadapi nih kalau kita membisniskan nilam ini? Dipersilakan Ibu Johana. Ya, terima kasih Mbak Tamara. Yang paling utama yang harus kita perhatikan kualitas rendemen daripada nilam ini. Jadi atsiri kalau kurang bagus ya, walaupun kita mau promosi seperti apa, tapi kualitas atsirinya di rendah, ya pasti nilai jualnya juga rendah. Untuk itu harus diperhatikan syarat-syarat tumbuh dari tanaman nilam ini, sehingga pada saat kita memproduksi minyak nilam, atsiri dari tanaman nilam ini, maka kita bisa mendapatkan hasil atau kualitas atsiri yang baik, dan nilai jualnya juga tentu baik. Kalau kita punya kualitas atsiri tidak memuaskan, ya pasti nilai jualnya juga akan rendah. Begitu Mbak Tamara. Kita harus perhatikan juga banyak sekali faktor yang harus kita pay attention juga ya Ibu Johana. Terima kasih banyak Bu Johana. Sekarang aku pengen ke Pak Daniel nih. Tadi kan Pak Daniel sudah berbicara mengenai manfaatnya, mengenai harganya juga, beberapa kita bisa cuan juga. Nah, Pak, untuk dari manfaat ekonomisnya sendiri nih Pak Daniel nih, apakah kira-kira untuk manfaat ekonomis dari budidaya nilam itu sebenarnya apa sih Pak? Dan bagaimana kita bisa nih memasarkan budidaya nilam ini supaya anak-anak muda, semua target market itu bisa terjangkau dan bisa aware dengan tumbuhan nilam. Dipersilakan Pak Daniel. Baik, terima kasih. Tadi saya iseng-iseng lihat di toko-toko online begitu ya, 110 cc begitu ya, atau 100 cc gitu ya. Ya 100 cc harganya udah 100.000. Itu minyak nilam ya. Jadi kalau dikali 10, 1 kilo 100.000, gitu. 1 juta gitu ya. Itu jadi kalau kita lihat harganya tadi ya, jadi merupakan satu peluang bisnis ya, yang lumayan untuk membudidayakan nilam ini. Tapi satu hal yang selalu kita mesti perhatikan kalau kita ingin menanam sesuatu adalah pasar. Jadi pastikan kita punya pasarnya. Kedua, nilam ini ya mesti disuling dalam 2 atau 3 hari setelah kita keringkan. Ya. Atau kalau kita tidak mau menyuling, pastikan ada orang yang menampung setelah kita panen, kering ya, masih mau membeli produk kita berbentuk batang dan daun nilam kering. Itu perlu dipastikan, karena kalau tidak, ya ini adalah bukan daun nilam yang bisa kita bawa ke pasar, di pasar tradisional kita jual kilo atau ikat, gitu ya. Tapi ini adalah produk spesial yang memang mesti diekstrak nanti minyaknya, karena nilainya adalah di minyak nilamnya, ya. Jadi itu yang perlu kita pastikan. Jelas pasarnya, jelas siapa yang mau membeli. Ya, kalau perlu, kalau kita ada beberapa yang menanam nilam, ya kita buat asosiasi atau paguyuban penanam nilam supaya kita bisa juga menahan harga begitu ya. Karena kadang-kadang si pedagang pengumpul ini kalau melihat produksi banyak, dia langsung menurunkan harga begitu ya. Itu sudah sifat alami hukum ekonomi, produksi naik, harganya turun.
Tapi kalau kita punya paguyuban, kita bisa saling tidak jual dulu begitu ya. Nah, sehingga harganya bisa naik. Jadi itu perlu diperhitungkan sisi ekonominya. Semuanya ujung-ujungnya adalah kita menjual produk kita. Karena kalau kita pun pakai daun nilam ini, kalau kita ambil daunnya, ya kita jadikan aromaterapi di rumah kita, atau pohonnya, batangnya, rantingnya begitu, kan tidak banyak yang pakai. Yang kita pakai juga sedikit, jadi tidak perlu banyak-banyak ditanam. Tapi ini kita menanamnya secara luas, ini adalah karena kita mau mendapat keuntungan ekonomi. Jadi kalau di pertanian itu skala usaha itu amat menentukan, ya, amat menentukan sekali. Jadi kalau misalnya kita nanam 1 hektar, tadi ya bisa sekitar 100 ke 130 liter, ya, atau 100 ke 115 kilo gitu hasilnya ya. Dan itu lumayan ya dibanding kalau kita menanam produk ya tanda kutip tanaman setahun apa istilahnya ya kalau di pertanian ya. Jadi tanaman yang dalam 6 bulan atau 3 bulan sampai setahun itu sudah dipanen ya. Nah, jadi ini atau tanam-tanaman lain ya, jadi nilam merupakan salah satu tanaman yang memberikan mempunyai potensi ekonomi keuntungan yang lumayan besar gitu ya. Dan hamanya tidak banyak, mudah perawatan. Jangan lupa dengan pemupukan. Tentu kalau pemupukan tadi sudah dikatakan oleh Pak Hukom, itu perlu kita pupuk lengkap nantinya. Jadi ada pertama mungkin daunnya naik, kalau dia sudah banyak rame seperti di latar belakang saya, belum tentu bisa dipanen karena belum ada minyaknya gitu ya. Vegetatif masih. Nah itu perlu kita berikan, tingkatkan bukan hanya fosfat dan kaliumnya saja, NPK ya, bukan PK saja, tapi juga unsur hara mikro lainnya sehingga rendemennya bisa naik gitu. Kalau rendemennya naik, khususnya nanti nilam ini ada minyaknya yang densitasnya tinggi dengan densitasnya ringan ya. Yang ringan itu biasanya dibuat untuk sabun, bukan untuk minyak wangi. Yang berat itu padat itu yang digunakan untuk minyak wangi. Terima kasih. Kita udah mulai ini ya, udah mulai banyak banget nih menampung banyak sekali pengetahuan-pengetahuan baru mengenai nilam dan bagaimana cara kita untuk membudayakan menjadi cuan itu sendiri. Baiklah, sebelum kita ke segmen berikutnya nih, kita akan sama-sama mengikuti tayangan UIKB, Uji Ilmu Kamu Bisa berikut ini. Nama Jelly asal dari Sulawesi Utara. Nama Emi Pontoan berasal dari Manado, Sulawesi Utara. Perkenalkan, nama saya Yohanes Setiawan asal dari Jakarta. Nama saya Steve dari Cidodol. Nilam. Nggak tahu. Nilam pernah dengar, kalau nggak salah itu sejenis tanaman semak begitu, tumbuhan. Nilam. Apa ya? Tanaman. Nilam itu sejenis semak belukar, tanaman. Dia yang tropis kalau nggak salah. Tropis. Ya, tropis. Yang apa? Tropis. Tropis. Apa ya? Nilam, nggak tahu. Nikah lah. Nggak tahu. Nilam belum tahu. Belum pernah dengar. Sumatera, Jawa mungkin.
Wah, ini dari pertama udah nggak tahu gimana ya. Ya mungkin kalau benar jawabannya tropis berarti di daerah tropis. Yang pasti bukan di Sulawesi Utara ya, mungkin di daerah Sumatera atau ya Sumatera mungkin. Yang pastinya di Indonesia ya. Di Indonesia daerahnya mana ya? Aceh. Aceh. Saksikan Kamu Bisa, karya mulia Bisnis Luar biasa. Luar biasa ya tayangan tadi ya. Jadi kita bersama teman-teman juga ternyata aware juga nih mengenai tanaman nilam, dan ada yang benar tadi mengenai singkatan, ternyata juga singkatnya susah sekali, panjang ya teman-teman. Netherlands Babla Asyap gitu. Oke, salah deh kayaknya. Oke, lanjut nih, gak kerasa nih kita udah sejam bersama-sama dengan para pemirsa dimanapun Anda berada. Dan sebenarnya sedih banget karena kita harus banyak yang kita akan ulik-ulik lagi. Cuman kalau contohnya teman-teman ingin bertanya kembali, boleh langsung aja di kolom komentar kita, di sosial media kita, atau langsung ke call center kita akan siap untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Oke, baik. Kita akan langsung saja nih, kita akan mendengarkan closing statement secara singkat yang akan dibawakan oleh para narasumber kita. Dari pertama, kita persilakan untuk Ibu Sri, dipersilakan. Tamara, bicara soal nilam itu bukan cuma nama seseorang, tetapi orang tuanya pasti mengenal tanaman nilam, sehingga anaknya diberi nama nilam. Betul. Nilam itu wangi dan punya banyak penanamannya tidak sulit, kita cuma cukup memastikan bahwa kita punya bibit yang bagus, dan kemudian seperti umumnya tanaman biasa, tetapi kita bisa mendapatkan keuntungan yang baik. Tapi catatan penting seperti yang disebutkan Pak Daniel tadi, pastikan ada pasarnya. Nah, kalau katakanlah kalau saya yang usianya sudah di atas 60 baru mulai bertani, bisa? Tentu semua bisa. Ibu Sri, semua pasti bisa ya Ibu ya. Lanjut, kita mendengar statement dari Ibu Johana, dipersilakan Ibu. Ya, terima kasih Mbak Tamara. Budidaya tanaman nilam, hendaknya kita memperhatikan banyak faktor yang bisa menunjang pertumbuhan tanaman nilam sehingga kita memperoleh aksiri dari nilam ini dengan baik. Kemudian harus memperhatikan pasar sehingga kita tidak mengalami kerugian pada saat panen. Kalau menanam nilam ada menguntungkan, pasti banyak penggemar juga yang akan berbalik arah untuk bertanam nilam. Terima kasih. Ibu Johana, kita lanjutkan dengan Bapak Hukom, dipersilakan. Ya, terima kasih Mbak Tamara. Jadi prospek pengembangan nilam cukup luas, dan di Indonesia memang lagi dikembangkan secara besar-besaran, apalagi yang dilakukan oleh Ibu Sri tadi. Dan ini merupakan satu peluang usaha. Hal yang sangat penting diperhatikan agar sukses dalam usaha budidaya nilam itu adalah harus perhatikan persyaratan tumbuh dari tanaman nilam teristimewa yang berkaitan dengan ketinggian tempat. Karena tadi ada Ibu Sri bilang ada yang cocok, ada yang tidak cocok dari varietas-varietas tertentu. Tapi pada umumnya dia punya rentang pertumbuhan yang baik antara 100 sampai 700. Tapi idealnya paling banyak adalah 100 sampai 400 meter dari permukaan laut. Kemudian yang kedua, hal yang perlu diperhatikan untuk mencapai tingkat keberhasilan yang baik adalah memperhatikan tingkat kesuburan tanah. Karena kalau kondisi lahan, ketinggian secara topografi sudah memenuhi syarat, tapi kalau makanan tidak tersedia, dan makanan saya bilang
itu satu paket dengan air itu harus tersedia cukup supaya produktivitas kualitas minyak itu maksimal dan kandungan bahan-bahan yang mencirikan aroma dan kekuatan perekat daripada minyak nilam sebagai biang dari semua pengharum minyak maupun bahan-bahan farmasi yang ada. Nah inilah yang perlu kita perhatikan sehingga punya nilai secara ekonomi bisa masuk dan bisa diterima di pasar global. Terima kasih Mbak Tamara. Terima kasih banyak Pak Hukom. Dilanjutkan langsung oleh Pak Daniel. Silakan Pak Daniel. Baik, terima kasih Tamara. Nilam adalah satu tanaman cash crop, ya. Jadi mudah ditanam, ya, mudah dirawat, relatif tidak banyak lama, banyak peminatnya. Kalau Ibu Sri bisa menanam nilam, maka kamu juga pasti bisa menanam nilam. Mantap. Kalau kita bisa, semua pasti bisa ya. Terima kasih banyak Pak Daniel. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada seluruh narasumber yang telah berpartisipasi pada malam hari ini. Ada Ibu Sri, ada Pak Hukom, ada Ibu Johana, dan ada Pak Daniel yang bersama dengan kita di sini. Terima kasih banyak atas semua pengetahuan-pengetahuan yang luar biasa yang kita dapatkan pada malam hari ini. Dan juga terima kasih banyak pada pemirsa yang sudah menonton sampai akhir, dan juga jangan lupa ya, kita akan remind terus untuk terus saksikan tayangan Kamu Bisa setiap hari apa? Ya, setiap hari Selasa jam 7 malam waktu Indonesia Barat, dan kita akan memberikan program-program yang jauh lebih menarik lagi daripada semua episode ini. Dan saya Tamara Sucianto beserta dengan kru Hope Channel Indonesia yang kami bertugas untuk kami mohon pamit undur diri, dan sampai ketemu kembali dalam program Kamu Bisa, karya mulia bisnis luar biasa. Dadah.